Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan dan mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, yaitu berupa dimudahkannya kita untuk bisa beramal soleh. Karena orang yang mendapatkan nikmat berupa iman dan amal soleh, maka mereka dijanjikan oleh Allah kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia yang baik. Apa makna kehidupan dunia yang baik? Para ulama ketika menafsirkan kehidupan dunia yang baik, kisarannya itu hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan keamanan, ya, kemudian diberikan lapang dada. Itulah ya kehidupan baik di dunia. Dengan apa kita dapatkan? Iman dan amal soleh. Bagaimana di hari kiamat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti kata Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pahala di akhirat jauh lebih baik Bapak sekalian, jauh lebih bernilai daripada apa yang Allah berikan ketika di dunia. Makanya sekali lagi, kenikmatan kita beramal soleh merupakan nikmat yang paling besar. Jadi gini Pak, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang yang paling orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Coba Rasul mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumil qiyamah. Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Apa kata Allah? Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Wahai manusia,
andaikan engkau memiliki harta berupa dunia beserta isinya. Andaikan Pak, kita punya harta seperti dunia beserta isinya, punya kita sendiri Pak. Apa kata Allah? Akunta muftadiyan biha. Apakah engkau akan menebus kepada Allah dengan dunia dan isinya engkau miliki agar engkau tidak disiksa? Orang tadi mengatakan na'am, iya ya Allah. Coba, ini menunjukkan bahwa ya gemerlapnya dunia yang dimiliki seseorang begitu bertemu dengan hari kiamat, maka tidak sedikit pun ada manfaat. Coba, dia akan rela untuk mengorbankan harta dunia demi mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, Allah janjikan kepada mereka berupa surga. Masya Allah ya. Makanya ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita melebihi anugerah berupa harta, jabatan ataupun kedudukan. Itu dimudahkan kita beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya. Dulu beberapa waktu yang lalu kita untuk selingan masih membaca kisah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini menerangkan secara lengkap bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Terakhir kita mendapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini memang beliau sangat dicintai oleh bapaknya. Dan itu nggak salah bapaknya ya, karena manusia kita itu punya kecenderungan berbeda-beda. Selama nafkahnya sama gitu ya, nah, itu nggak ada masalah. Adapun kalau urusan cinta ya beda anak beda kecintaan. Apalagi anak lawang istri saja Pak, orang yang istrinya lebih daripada satu, apa dia kemudian harus membagi cintanya jadi dua? Gak bisa. Ya mungkin si istri sing nom ya lebih dowor cintanya atau sebaliknya. Itu wajar. Termasuk Nabi Yakub alaihissalam lebih cinta kepada Yusuf dibandingkan dengan yang lainnya. Itu gak berdosa. Tapi apa? Ternyata hal ini menjadikan saudara-saudara Yusuf mereka hasad. Hasad kepada Yusuf, bahkan hasad yang terus diperturutkan. Jadi kalau hasad Bapak sekalian, setiap manusia memang ada apa? Sifat hasad. Sudah. Setiap orang punya sifat hasad. Cuman hasad itu nggak suka orang lain dapat nikmat, Pak. Cuman hasad yang dicela adalah hasad yang diperturutkan. Adapun kalau kita tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek, itu tidak tercela. Kenapa? Itu memang sifat manusia. Nah, sedangkan saudara-saudara Yusuf alaihissalam mereka hasad, kemudian apa? Mereka ingin bikin makar untuk menghabisi Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka minta izin kepada bapaknya Nabi Yusuf, kepada bapak mereka Yakub alaihissalam. Ya, awalnya mereka ini mau membunuh Nabi Yusuf. Ya, tapi salah seorang di antara mereka dari saudara Yusuf yang paling tua mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi buang saja Yusuf ke dalam sumur. Biar apa? Biar dipungut orang, Pak. Nah, akhirnya mereka sepakat, saudara-saudara Yusuf tidak jadi bunuh Yusuf, cuman akan mencelakai Yusuf saja. Gitu. Maka kisahnya mereka ini saudara Yusuf minta izin kepada bapaknya agar apa? Bisa pergi bersama Yusuf. Bapaknya sudah sangat khawatir. Ya, karena geleget kakak-kakaknya ini yang sering hasad gitu loh. Tapi saudara Yusuf terus meyakinkan bapaknya bahwa kami akan menjaga Yusuf. Maka akhirnya dengan berat hati bapaknya Yusuf pun mempersilahkan mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa? Begitu berjalan dikisahkan Ibnu Katsir ya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dipukuli, dicaci maki, mungkin diludahi gitu ya. Pokoknya dijelek-jelekin gitu.
Sampailah di tengah padang pasir sana ada sumur. Apa yang mereka lakukan? Maka kemudian mereka ini ya melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur itu. Ya, jadi bukan di sumur di airnya ya, tapi disebutkan para ulama itu bahwa di tengah-tengah sumur biasanya kalau orang mau ngambil air itu terlalu dalam sehingga mereka turun. Nah, di situ ada batu yang jorok ke dalam sumur. Nah, Yusuf taruh di situ. Habis itu ditinggal oleh kakak-kakaknya Yusuf, ditinggal sambil dipantau gitu Pak. Tiba-tiba apa Allah mengatakan di ayat yang ke-19, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahu fa'adla dalwah. Maka tiba-tiba datanglah rombongan musafir para pedagang melewati sumur itu, fa'arsalu waridahum, kemudian ngutus salah seorang di antara mereka untuk ngambil air gitu. Terus kemudian bawa ember dilemparkan ke bawah, fa'adla dalwah. Ternyata apa? Begitu air tadi itu embernya diangkat, ditarik, ternyata mendapati apa? Ada anak kecil apa megang ember dibawa naik gitu. Maka orang ini mengatakan, qala ya busyra hadza ghulamu, ini kabar gembira, ini kita dapat anak ini, lumayan bisa didol. Kan gitu. Itu kan? Masya Allah. Kemudian apa? Wa asarruhu bidhah. Kemudian mereka ini menyembunyikan Nabi Yusuf untuk apa? Dijadikan sebagai barang dagangan. Gitu Pak. Namun apa? Begitu Nabi Yusuf sudah diangkat oleh rombongan tadi, ternyata kakak-kakaknya Yusuf dari kejauhan datang. Pak, ngapunten, ini budak saya yang kabur katanya gitu. Masya Allah nih. Ini adik sendiri coba Pak. Adik kandungnya. Ya. Kemudian diomong sebagai apa? Ini kan budak saya yang kabur gitu Pak. Terus gimana sudah? Kalau mau jenengan monggo dibeli saja. Tahu nggak Pak? Akhirnya Yusuf alaihissalam dibeli oleh mereka. Ya, kemudian Allah mengatakan di sini wasyarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Maka mereka pun membeli Yusuf dengan apa? Harga yang sangat murah. Ya, dan sebenarnya mereka juga nggak pingin beli Yusuf, nggak pingin beli gitu. Berapa harganya Bapak sekalian? Para ulama seperti Abdullah ibn Abbas dan selainnya ketika mengatakan Yusuf saat itu dijual dengan harga cuma 20 dirham. Sedirham itu Pak, itu cuma 2,975 gram perak Pak. 3 gram kurang Pak. Ya, Masya Allah. Jadi kalau katakanlah 1 gramnya 10.000 saja kan gitu. 10.000 saja. Ya, dikalikan berapa 20 berarti cuma berapa? Kan satu dirham katakanlah 3 gram, 30 kali 2 berapa tadi? Nah, dari 10 ya. Nah, kenanya berapa Pak? Ya sekitar kalau kita hitung 600 ribuan Pak. Nabi Yusuf alaihissalam dijual seharga cempe Pak. Itu Masya Allah. Kemudian uang segitu dibagi mereka, ya saudara-saudara Yusuf membagi uang, nih uang hasil jual adiknya. Ini ya jahatnya saudara Yusuf. Sudah. Kemudian ini saudara-saudara Yusuf, mereka apa? Mereka pulang, ya mereka pulang dan pura-pura menangis di hadapan bapaknya. Mereka pura-pura menangis seraya mereka mengatakan, Allah mengatakan waja'u abahum isya'ayakun, mereka pulang di sore hari bertemu bapaknya dalam keadaan menangis Pak. Pura-pura apa? Pura-pura bersedih karena adiknya dimakan serigala kan gitu Pak. Bohong lagi coba. Maka apa? Ketika mereka berbicara kepada bapaknya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wahai bapak kami, wahai bapak, sesungguhnya kami tadi sedang berlomba lari, ya, dan kami tinggalkan Yusuf di tempat perbekalan kita, baju-baju kita di situ. Yusuf taruh situ.
Ternyata apa? Fa'akalahu zi'bu. Ternyata dia dimakan serigala. Ini bohong nomor boten Pak? Bohong ini Pak. Coba. Berawal dari hasad, akhirnya ada niatan untuk membunuh. Berawal dari hasad, kemudian berbohong kepada orang tuanya. Berawal dari hasad, kemudian apa di sini mau mencelakakan adiknya dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka kata para ulama bahwa perbuatan dosa, satu dosa, jika dibiarkan maka akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Itu rumusnya Pak, kaidahnya nih Pak. Satu perbuatan dosa yang diperbuat dan dia tidak segera bertobat dan istighfar kepada Allah, maka akan membawa dosa-dosa yang lain. Ya, jangan kita anggap bahwa pencuri-pencuri besar sekarang yang rampok bank, ATM gitu, itu tiba-tiba enggak Pak. Mereka dari kecil ya, zaman SD biasa nyolong rambutan, SMP nyolong di kantin gitu, darmaji, dahar 5 bayar siji gitu. Ini cikal bakal nih ya. Begitu sudah gede udah terbiasa. Begitu melihat barang orang, dia pingin memilikinya lah itu Pak. Maka dosa itu terus naik derajatnya. Makanya kalau kita punya keinginan berbuat dosa, segera tutup dosa itu agar tidak kemudian membawa kepada keinginan dosa-dosa yang lain. Bahkan kata para ulama, jangan pernah kita menghayal berbuat dosa. Karena apa? Berawal dari hayalan bisa menjadi sebuah kenyataan. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin ngayalnya yang baik-baik Pak. Ngayal lagi naik pesawat ke Mekah. Itu loh Pak, gitu ya. Ngayal lagi awak sampingan karo bojone di depan Ka'bah. Lah gitu. Jangan ngayal lagi jadi maling. Bisa-bisa kemudian terjadi, gitu ya. Masya Allah. Inilah. Kemudian Bapak sekalian, jadi mereka pura-pura menangis Pak. Itulah makanya kata para ulama, mereka mengatakan la yaghurrannaka buka al-mutadhallim farubba dhalimin wa huwa bakin. Jangan pernah kalian tertipu dengan tangisan orang-orang yang pura-pura terzalimi. Berapa banyak orang yang zalim justru dia yang menangis. Gitu ya. Jadi banyak orang pura-pura gitu. Ini contohnya saudara Nabi Yusuf alaihissalam pura-pura nangis Pak. Padahal mereka yang mencelakakan, mereka yang menjual Yusuf dengan bawa uang pulang, gitu kan? Lah iya. Ternyata mereka pura-pura nangis. Maka apa kemudian? Bukan hanya itu Pak, mereka datang kepada bapaknya, waja'u ala qomisi bidamin kadib. Bahkan mereka datang bertemu bapaknya dengan membawa darah palsu Pak. Jadi mereka sempat-sempatnya berpikir jahat Pak. Bajunya dilepas, bajunya Yusuf dilepas, kemudian diciprati pakai darah kambing Pak. Begitu bawa ke pulang ini Pak, ini Yusuf ini bajunya Yusuf ini darahnya tercecer dimakan oleh serigala. Padahal apa tadi? Bajunya Yusuf dilepas, darahnya darah palsu. Apa kata bapaknya Nabi Yusuf? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Ya, bahkan kalian terus-menerus menganggap baik perbuatan kalian. Bapaknya ngerti gitu loh Pak, bahwa ini saudara-saudara Yusuf dia menganggap baik, padahal itu sangat buruk. Itulah manusia ketika belum mendapatkan hidayah, perbuatan yang sangat buruk pun dia masih punya anggapan itu kebaikan. Itulah ya, orang ketika belum menerima hidayah, itu ngeri Pak. Makanya nikmat hidayah hendaknya kita syukuri Pak. Nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah kita beramal soleh, betul-betul kita jaga. Berapa banyak Pak, ada orang berada di atas dosa dan maksiat, tapi apa? Dia anggap di atas kebaikan. Dia sedang bikin kerusakan, dia anggap sebagai bikin perbaikan. Gitu. Karena apa? Tadi karena hati mereka Allah balik. Yang buruk dianggap baik oleh mereka. Masya Allah. Maka Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Maka kesabaran yang
paling bagus yang aku lakukan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan itu. Sudah. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, Bapak sekalian, beliau nangis setiap hari. Bahkan datang satu kisah saking tangisannya Nabi Yakub terus menerus menyebabkan kebutaan beliau, sehingga Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta. Masya Allah ya. Kenapa? Saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang sangat disayang. Kemudian Nabi Yusuf kecil kemudian dibawa oleh rombongan pedagang tadi yang mengarah ke negeri Mesir. Begitu sampai di Mesir, maka mereka langsung menjual Nabi Yusuf. Dan kebetulan Bapak sekalian, yang membeli Nabi Yusuf adalah siapa? Menteri Keuangan negeri Mesir, yang disebutkan Imam Ibnu Katsir namanya adalah Utaifir ibn Ruhai. Ini menteri keuangan. Kalau Indonesia kan Busri ya, asli. Kalau Mesir saat itu namanya Utaifir. Dan raja di saat itu, raja Mesir, namanya Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Ar-Rayyan bin Al-Walid. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh siapa? Tadi, oleh Pak Menteri tadi. Maka apa? Kemudian menteri ini berkata kepada istrinya setelah membeli Yusuf, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswah asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata menteri bilang pada istrinya, "Bu, tolong muliakanlah anak ini. Ya siapa tahu nanti dia bisa bermanfaat untuk kita, atau bahkan kita angkat dia sebagai anak." Akhirnya Pak Nabi Yusuf alaihissalam hidup di keluarga Pak Menteri, Pak. Ya tentunya kecukupan ya, bajunya bagus, dikasih uang jajan gitu ya, dikasih uang untuk jalan-jalan kan gitu, Pak. Nah, hidup di tengah-tengah orang kaya. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan demikianlah kami memberikan kedudukan untuk Yusuf di dunia ini dengan kedudukan yang mulia. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami akan ajarkan kepadanya tentang tafsir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang akan Allah perbuat, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Masya Allah, Pak. Inilah bagaimana Allah mulai, Pak, memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam hidup di tengah-tengah orang yang kaya, sehingga hidupnya berkecukupan. Berarti Yusuf bisa dandan, Pak, karena memang Yusuf alaihissalam ini Allah ciptakan dalam rupa yang paling tampan. Bahkan datang suatu riwayat bahwa ketampanan Nabi Yusuf adalah separuh dari ketampanan lelaki di dunia, Pak. Jadi seganteng-gantengnya kita, Pak, kita itu separuh dan berebut orang sedunia, Pak. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah apa? Ketampanan wajah yang luar biasa. Sudah. Maka Allah mengatakan terus, ternyata Yusuf sampai besar berada di tengah keluarga menteri tadi. Kemudian Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihissalam sudah beranjak dewasa, atainahu hukma wa ilma, maka kami berikan kepadanya hukman, yaitu apa? Kepandaian di dalam berhukum, untuk menetapkan hukum. Ketika ada orang sedang berselisih, bersengketa, Yusuf menjadi penengah, maka keduanya damai. Nih, Allah berikan keutamaan kepada Yusuf ini. Ya, wa ilman, dan beliau diberi ilmu. Kata para ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan Allah memberikan hukum dan ilmu, yaitu menjadikannya seorang nabi dan rasul dan mengajarkan kepada umat manusia.
Ini sekarang Yusuf sampai dewasa. Kalau Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Coba Pak. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berbuat baik, apa kemudian Allah langsung balas di hari itu? Tidak Pak. Sekian lama melalui tahapan-tahapan yang sangat berat. Gitu. Maka seorang muslim ketika kita beramal soleh menginginkan kemuliaan, jangan pernah kemudian menginginkan secara instan, jangan Pak. Tetapi panjang prosesnya, kan gitu. Nah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam hidup tadi berkecukupan, berarti bisa dandan Pak, bajunya bagus. Nah maka ternyata apa? Nah ujian Allah datang kembali. Apa ujiannya? Digoda oleh istri menteri Pak. Tuh. Karena tinggal serumah, repot juga Pak. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Dan kemudian istrinya menteri tadi menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya karena Yusuf tinggal serumah, ini mah yang ngeri Pak ya. Bukan mahram, tinggal serumah bahaya. Ya, iya. Ustaz, tapi kalau keluarga siapa dulu? Misalkan ipar, gitu ya. Jadi Rasul pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana dengan ham? Ham itu ipar. Rasul mengatakan al-ham al-maut. Ipar adalah kematian, Pak. Jadi ipar ya, kita punya istri punya adik perempuan. Itu namanya ipar kita, Pak. Itu bukan mahramnya kita. Kita kan menganggap itu saudara, kerabat. Betul. Itu saudara kita, kerabat kita, tapi mereka bukan mahram kita, Pak. Jadi ada kisah Masya Allah Pak. Ada satu kisah, saya lupa baca di kitab apa itu. Jadi suatu ketika ada pasangan suami istri. Beliau Masya Allah hidup dengan bahagia gitu ya, dibimbing dengan agama yang baik. Tapi nikah bertahun-tahun belum punya anak gitu Pak. Nah suatu ketika ibunya si laki-laki ini, si suami ini bilang sama anaknya, "Nak, ini adikmu mau kuliah di kota kamu itu, adik laki-laki. Ibu minta tolong ya, biar gak usah ngekos, tinggal di rumahmu." Aduh, ini ada istrinya, adik laki-lakinya mau tinggal serumah, padahal suaminya sering keluar kota dan bukan mahram. Kata anaknya, "Bu, nggak bisa Bu, ini kan bukan mahram." Macam-macam. Tapi apa ibunya? Sampai ngancam, "Nak, kalau kamu tidak mau nerima adikmu di rumahmu, udah nggak usah anggap ibu sebagai ibumu lagi." Aduh, akhirnya dengan sangat terpaksa si suami ini, laki-laki ini menerima adiknya tinggal di rumah. Sehari 2 hari nggak ada masalah. Ya setahun 2 tahun bermasalah Pak. Sampai akhirnya wanita ini hamil, sampai anaknya 3 kisahkan. Suatu ketika laki-laki suami ini dia kecelakaan Pak. Begitu kecelakaan parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter sempat sempat ngecek seluruh tubuhnya. Ternyata apa? Didapati kata dokter, si bapak ini mandul. Nah gitu kan. Kemudian ada ibu-ibu datang ke rumah sakit bawa anak kecil 3. Dokternya nanya, "Pak, ini siapa?" "Ini istri saya." "Lah ini siapa?" "Lah ini anak saya." Dokternya geleng-geleng, "Pak, ini anak bapak?" "Iya." "Anak bapak asli?" "Iya." "Bukan anak bapak?" "Bukan." Nah akhirnya apa? Dokternya bilang, "Pak, bukankah menurut perhitungan dokter hasil pemeriksaan kami bapak dari lahir dari dulu itu mandul Pak?" "Duh, serius Pak, serius. Kok bisa punya anak?" Astagfirullahaladzim. Ternyata Bapak sekalian, selama ini si anak-anak itu adalah anak hubungan istri dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Setan gitu ya. Wah, bagaimana perasaannya? Tuh, makanya Rasul mengatakan alham al-maut. Ipar adalah kematian, ya. Makanya betul kita diperintahkan berbuat baik kepada kerabat, tapi jangan sampai kemudian sampai melanggar syariat seperti itu. Kalau udah seperti itu bagaimana Pak?
menyesal sepanjang hidup, keluarganya berantakan, hubungan dengan adik pun jadi tidak baik-baik saja, iya kan? Subhanallah, itulah setan. Ya, itulah setan. Nauzubillah, bagaimana ketika mereka menyesatkan umat manusia. Kita kembali kepada Yusuf. Nah, ternyata si istrinya menteri ini, coba. Lah menteri insya Allah kan duitnya banyak ya. Ini masih tergoda dengan siapa? Dengan bujangnya yang serumah itu loh, Pak ya. Iya, gitu. Makanya apa? Akhirnya apa? Begitu Nabi Yusuf alaihissalam digoda wanita itu dengan cara apa? Dijebak di kamar. Setelah di kamar, wa ghallaqatil abwab, kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci. Habis itu apa? Hai talak sub, ngene sub. Dengan suara lirih dan lembut, Pak. Sub kemari sub. Coba jenengan apa deg-degan? Nah coba, ini wanita kira-kira cantik mboten, Pak? Kira-kira, Pak. Lah wong bojone menteri, Pak. Menteri duitnya akeh kan. Kalau zaman dulu kan nggak nunggu 5 tahun, Pak. Bisa menteri sepanjang hidup, Pak. Gitu ya. Iya kan? Mesti cantik gitu. Nggak mungkin menteri nyari istri yang nilainya 50 ke bawah. Cari 95 ke atas, Pak. Itu kan. Sudah punya kecantikan, punya kedudukan, punya harta. Kalau istri menteri mesti bajunya bagus, Pak. Coba kan. Wanita kalau pakai casing bagus lebih bagus pandangannya. Coba Pak. Artinya ketika wanita ini cantik pasti lelaki manapun akan tertarik. Gitu Pak. Ketika wanita dia punya harta, mesti dia bisa dandan dengan dandan yang bagus, pakai parfum, lipstick setengah senti, Pak ya. Gitu. Subhanallah, berbagai macam. Ditambah lagi Nabi Yusuf alaihissalam sudah di dalam kamar berduaan. Nabi Yusuf bujang ting-ting. Masih apa? Penasaran luar biasa kan itu, Pak. Penasaran nih, aduh kayak apa sih? Rasanya molen gitu, Pak. Iya, kan gitu, Pak. Bener, penasaran luar biasa gitu loh, Pak. Ditambah lagi wanita itu yang ngajak. Ditambah lagi apa? Allah mengatakan wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a bunarabi. Sebenarnya wanita itu sangat tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya tertarik kepadanya. Ya, itu apa Pak? Wajar, ya Pak ya. Lah ya Pak. Cuman apa? Yang luar biasa ketika Yusuf diajak seperti itu, dipanggil, "Sup, ini sup," gitu ya. Yusuf mengatakan, "Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Coba. Yusuf mengembalikan urusan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan ini. Kemudian mengatakan, coba yang pertama, Yusuf kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Yang kedua, innahu rabbi ahsana maswa, sesungguhnya tuanku, yaitu suaminya wanita ini, sudah sangat baik kepadaku. Apa yang kita ambil Pak? Nabi Yusuf alaihissalam sosok manusia yang punya sifat pandai berterima kasih Pak. Ya, sudah dibaiki sama suaminya, masa mau kemudian main belakang gitu loh. Inilah yang menyebabkan Yusuf diselamatkan Allah. Yusuf sangat berterima kasih kepada suaminya wanita itu. Nggak mungkin saya melakukan mengkhianati tuan saya. Itulah. Karena apa? Rasul pernah mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Nih, Yusuf nggak mau khianat, itu loh Pak. Maka sama ketika suami ya, dia setia dengan istrinya, dia nggak akan mau selingkuh kepada wanita lain. Kenapa? Saya tidak mau berkhianat kepada istriku. Nah, ini ya, selain kita mengenal Allah, yang kedua kita tahu jasa kebaikan orang lain kepada kita. Ini Pak. Iya, Masya Allah. Kemudian Yusuf mengatakan, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Tuh, dikuatkan lagi. Yusuf punya kaidah yang sangat dasar, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Ya kan? Gak beruntung, Pak. Makanya harusnya seorang muslim apapun keadaannya tetap taat kepada Allah. Ya. Dan jangan kita punya anggapanlah nana wang huruf iki, Masya Allah. Itulah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul hamba Allah yang Allah pilih.
Ya, Allah mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, dan sungguh wanita itu sangat tertarik pada Yusuf, dan sebenarnya Yusuf juga tertarik kepadanya. Itu wajar, Pak. Tapi apa? Laula an ra'a burhana rabbi, andikan Nabi Yusuf tidak melihat adanya burhan ilmu dari Allah. Perhatikan. Berarti yang menjadikan Yusuf alaihissalam meninggalkan wanita itu kenapa? Nabi Yusuf punya ilmu, Pak. Ilmunya apa? Bahwa Allah senantiasa melihat, mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi jangan pernah kita punya anggapan lah nana wong ngurup iki, ya. Sedangkan Allah azza wa jalla maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar apa yang kita perbuat. Gitu. Maka Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan demikianlah agar kami memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya beliau termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih. Di dalam riwayat lain ya dengan istilah innahu min ibadinal mukhlisin. Bedanya apa? Kalau mukhlasin hamba kami yang dipilih. Kalau mukhlisin termasuk hamba kami yang ikhlas. Berarti apa? Bahwa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam beliau dijaga Allah dari perbuatan zina tadi, kenapa? Beliau termasuk orang-orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ketika beramal atau ketika meninggalkan maksiat murni karena Allah. Andaikan Nabi Yusuf beramal karena manusia, lah nggak ada orang iki, Pak. Zaman dulu belum ada CCTV, Pak. Ya kan? Bebas kan? Cuma Nabi Yusuf tahu, Pak, bahwa apa? Dia beramal untuk Allah, bukan untuk siapa. Ya, bukan karena ada polisi, ada KPK, awas. Tapi beliau berbuat karena Allah, walaupun tidak ada yang melihat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tetap meninggalkan maksiat. Habis itu Bapak sekalian, wastabaqal bab, kemudian Nabi Yusuf lari, Pak, dikejar wanita itu. Lari, Nabi Yusuf lari, Pak. Kemudian apa? Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian keduanya ini sudah sampai ke pintu, Pak. Ternyata apa? Wanita ini menarik baju Yusuf dari belakang. Sobek, Pak. Akhirnya Yusuf berhasil buka pintu itu, Pak. Begitu dibuka, ternyata suaminya ada di pintu, Pak. Masya Allah, kayak sinetron, Pak, ya. Begitu mau keluar, si menterinya itu, suami wanita itu ada di pintu, Pak. Waduh, beriman lagi, Pak. Wanita ini enggak kurang akal, Pak, bikin tipu daya. Apa kata wanita itu? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adabun alibai suamiku. Apa kiranya balasan bagi orang yang ingin berbuat jelek kepada istrimu, kecuali dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa kata Yusuf? Beliau membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Pak Menteri, justru dia yang goda aku. Enggak kok, kata wanita itu. Kamu goda-goda saya, mau apa? Ngelecehkan saya. Kata Yusuf, enggak, justru kamu yang ini. Ya, suaminya bingung. Kemudian apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Kemudian datanglah seseorang menjadi saksi. Sudah, sekarang kita dudukkan permasalahan, siapa benar, siapa salah. Gimana? Dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika bajunya sobek dari depan, ya, dari depan, maka wanita ini yang benar, Yusuf yang berdusta. Karena berarti kan begini, wanita nggak mau kan baju Yusuf sobek. Oh, berarti yang benar wanita kalau bajunya rok di depan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau bajunya Yusuf kok sobeknya di belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin, maka wanita ini yang bohong sedangkan Yusuf yang benar. Ternyata apa? Begitu dilihat yang sobek bagian belakang. Apa kata menteri tadi? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun.
Ketika melihat yang robek belakang, kata menteri, berarti kalau seperti ini yang melakukan tipu daya adalah kamu wahai istriku. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian adalah sangat besar. Itu Pak, tipu daya wanita besar sekali Pak. Ya, bahkan Allah ketika menjelaskan tipu daya setan, inna kaida syaitana kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan lemah, tapi tipu daya wanita besar. Makanya Bapak sekalian, apa yang menyebabkan kehancuran Bani Israel? Karena wanita. Inna awwala fitnati Bani Israel kana fin nisa, sesungguhnya fitnah godaan pertama kali bagi Bani Israel adalah wanita. Sehingga apa? Wanita yang menghancurkan mereka. Hati-hati nggih. Masya Allah. Terus bagaimana? Apa Yusuf selamat? Ternyata apa? Kata menteri tadi, Yusuf aqrid anha. Yusuf, tolong kamu jangan ceritakan ini kepada siapapun. Dan wastaghfiri li dzambik, dan wahai istriku, istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu yang melakukan salah. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah itu kemudian Nabi Yusuf dibebaskan? Tidak Pak, Nabi Yusuf tetap di penjara. Untuk apa ini? Ya namanya politik Pak ya. Ini biar apa, bikin image bahwa yang salah itu Yusuf, makanya di penjara gitu. Orang yang tidak salah di penjara. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dengarkan pada waktu dan gelombang yang sama. Bismillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.